Di Perjanjian Lama ada kisah yang sangat terkenal tentang dua orang nabi, yaitu Nabi Elia dan Nabi Elisa. Keduanya adalah nabi yang sangat luar biasa. Bahkan Elia khususnya dikutip juga di Perjanjian Baru. Dan kita bisa belajar tentang kedua nabi ini. Dan salah satu yang dipelajari itu biasanya soal double portion, ya, urapan ganda. Kita lihat ya ayatnya dari 2 Raja-Raja pasal 2, mulai ayat 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Kita perlu ingat di pasal sebelumnya, di kitab sebelumnya, Elisa ini adalah murid daripada Elia. Dan entah berapa tahun dia mengabdi sebagai hamba. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Ayat 4, berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Kita teruskan ke ayat yang ke-5. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Jadi ini ada rombongan nabi lain lagi di Yeriko. Lalu ayat 6. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. Nah, kita lihat, jadi ada rombongan nabi di Yeriko, tadi yang sebelumnya juga ada ya di Betel. Kita lanjutkan ayat 7. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu," atau double portion anointing, urapan ganda. Kita lihat ayat yang ke-10. Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya.
Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Ayat berikutnya, sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ayat 15, ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Nah, banyak orang ingin double portion ya, dan mengutip kisah ini. Tapi coba kita lihat ya dari ayat yang pertama, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama itu adalah kita perlu memahami bahwa Elisa ini melayani Elia. Dia mengabdi, dia sebagai pelayan, dan itu tidak semalam. Ya, dia terus ikuti. Dan ketika saatnya Elia mau naik ke surga dalam angin badai, ini Elisa tahu. Bahkan nabi-nabi yang lain tahu. Tapi yang membedakan, Elisa ini berjalan bersama Elia dari Gilgal. Dan Elia menyuruh Elisa untuk tinggal di Gilgal karena Tuhan menyuruh dia ke Betel. Tapi Elisa menolak. Elisa bilang, "Enggak, aku mau terus ikutin kamu." Ya. Gilgal itu tempat ketika orang Israel istirahat habis disunat, ya, ketika Yosua dengan pasukannya mau merebut Jericho, ya. Nah, jadi ini bicara tentang kedagingan yang ditanggalkan sebab Elisa itu melayani Elia, ya. Dia ini harus belajar banyak, dan salah satu yang perlu ditanggalkan adalah masalah kedagingan, ya. Masalah mager ya, malas gerak ya, masalah banyak hal ya, tentang kita bisa gali lebih banyak lagi. Tapi Betel itu apa? Ya, mereka pergi ke Betel. Betel itu rumah roti. Ya, ini bicara tentang firman Tuhan, tentang bagaimana kita haus ya untuk belajar terus membaca, merenungkan firman Tuhan. Nah, waktu sampai di Betel ada rombongan nabi. Dan mereka tahu bahwa Elia ini akan diangkat. Dan mereka bilang sama Elisa, "Tahu nggak bahwa hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan dan diangkat ke surga?" Elisa bilang, "Aku tahu, udah diem aja." Ya. Nah, nabi ini, yang lain ini cuma tahu aja. Tapi mereka nggak ikutin Elia seperti Elisa. Lalu Elia bilang lagi kepada Elisa, "Kamu tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Jericho." Nah, Jericho itu artinya house of fragrance ya, rumah yang harum. Jadi ada keharuman karena melayani Tuhan ya, ada kemuliaan Tuhan. Jadi dia ikut ke sana. Nah, Elisa tetap ikut ya, walaupun Elia sudah bilang, "Kamu tinggal di sini aja ya, di rumah roti ini di Betel ya." Enggak, aku tetap mau ikut ya. Waktu kita berjalan ya bersama Tuhan, kita tidak hanya membaca, merenungkan firman, tapi ada saatnya kita mulai mengalami keharuman ya dari firman itu, dan kuasanya ya mulai nyata, mulai ngalami hal itu. Nah, waktu sampai di Jericho ada lagi rombongan nabi ya yang lain gitu. Mereka juga tahu bahwa Elia akan diangkat ke surga, dan mereka bilang sama Elisa, "Tahu nggak bahwa tuanmu akan diangkat ke surga ya hari ini?" Lalu Elisa bilang, "Tahu, udah diam aja lah." Nah, kemudian Elia bilang lagi sama Elisa, "Tinggal di sini, aku disuruh Tuhan ke sungai Yordan ya."
tapi Elisa tetap mau ikut. Nah, Yordan itu salah satu artinya adalah river of death ya, sungai kematian. Jadi sungai Yordan juga yang dipakai untuk baptisan ya. Baptisan itu kan orang dikuburkan ya. Jadi melambangkan sudah mati ya, dikuburkan bersama Kristus lalu dibangkitkan lagi ya sebagai ciptaan baru. Nah, di Perjanjian Lama kenapa disebut itu River of Death? Karena rupanya ada bagian dari sungai itu yang berbahaya sehingga banyak kecelakaan, banyak orang mati di sana. Jadi kalau sebelumnya dari tempat penyunatan, lalu ke rumah roti, menikmati firman, lalu ada keharuman, ya ada kemuliaan House of Fragrance itu pindah ke sungai kematian, dan itu nggak enak, ya. Tapi Elisa tetap mau ikut, ya, karena dia tahu dia perlu nempel sama tuannya ini. Lalu akhirnya kan Elisa nanya ya, kamu mau apa ya? Nah, di sini Elisa bilang, biar aku mendapat double portion anointing, ya 2 kali ganda. Terus Elia bilang, itu sukar yang kamu minta, ya. Tapi kalau engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi hal itu kepadamu seperti yang kau inginkan. Tapi kalau tidak, maka itu tidak akan terjadi. Lalu ayat 11, ya, sedang mereka berjalan, terus sambil berkata-kata, tiba-tiba. Nah, ini dia ya. Kalau kita ingat Roh Kudus juga waktu dicurahkan di Kisah 1 ya, di Kisah pasal 2 dikatakan tiba-tiba terdengarlah ya suara angin, lalu ada lidah-lidah api yang turun hingga pada para rasul, lalu mereka penuh dengan Roh Kudus ya. Jadi tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu Elia naik ke surga dalam angin badai, dan Elisa melihat hal itu, ya. Dan akhirnya memang urapan itu dia dapatkan, ya, double portion. Jadi artinya Elisa ini memenuhi syarat yang Elia bilang, bahwa dia berhasil melihat Elia itu naik ke surga dalam angin badai. Nah, kemudian baru kelihatan manifestasinya nih, ya. Dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu dia mengambil jubah Elia tersebut, ya, dan dia pukulkan ke atas air, ke sungai Yordan itu, maka sungai itu terbagi 2, ya, seperti yang sebelumnya dilakukan oleh Elia. Lalu rombongan Nabi yang di Yeriko itu langsung tahu, wah ini dia, ya, ini roh Elia sudah hinggap pada Elisa. Lalu mereka sujud menyembah sampai ke tanah. Nah, kita lihat ya, ini nabi, ada rombongan nabi yang di Betel, yang di Jericho, tapi mereka cuma nabi mereka melihat dari jauh saja. Tapi yang berjalan bersama Elia begitu dekat dan mendapatkan double portion anointing, itu yang nempel terus, ya. Nah, menarik sekali ketika para nabi ini kasih usul yang nggak masuk akal, ya, ayat 16. Mereka berkata, coba lihat di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas, biarlah mereka itu pergi mencari Tuhanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Jadi ini 50 nabi punya ide yang gak masuk akal, ya. Mereka ini tahu bahwa Elia ini akan diangkat oleh Tuhan, ya. Mereka bilang bahkan sama Elisa, tahu nggak kamu bahwa hari ini Tuhanmu akan diangkat, ya, dipisahkan dari kamu, ya. Lalu
Elisa bilang, aku juga tahu, udah diam aja gitu ya. Nah, jadi artinya ini nabi-nabi ini ya, walaupun mereka tahu bahwa Elia akan diambil oleh Tuhan dan terangkat ke surga, tapi entah bagaimana mereka bisa punya kesimpulan ketika Elia itu diangkat, ya mereka nggak lihat ya rupanya ya. Yang lihat itu betul-betul adalah Elisa. Tapi mereka bisa berpikir bahwa jangan-jangan diangkat oleh roh Tuhan, memang udah dipisahkan, lalu dilemparkan ke salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Kok bisa mikir seperti itu? Ya. Nah, sebenarnya sekarang juga sering terjadi dalam kehidupan kita atau lingkungan kita. Orang-orang yang berpikir bahwa Tuhan itu mendatangkan hal yang tidak baik. Kayak orang Israel dibawa keluar dari Mesir, lalu mereka berpikir, ini tujuan Tuhan membawa kita keluar dari Mesir, yaitu untuk membunuh kita mati di padang gurun, karena di sini nggak ada air, karena di sini nggak ada daging, kita makan mana aja ini, ya. Jadi bisa punya ide yang negatif ya. Tuhan sudah buat mujizat, Tuhan sudah menolong, lalu khawatir nanti besok kita makan apa, minggu depan kita makan apa. Padahal sudah mengalami mujizat, bahkan tahu firman, tapi bisa punya ide pemikiran yang sangat negatif. Bagaimana mungkin mereka tahu, mereka tidak hanya dengar, mereka tahu bahwa roh Tuhan akan mengangkat Elia naik ke surga, dan lalu mereka berpikir jangan-jangan sudah diangkat, dibuang ke salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa sudah bilang jangan, tapi mereka mendesak-desak sampai memalukan ya. Ini nggak kebayang seperti apa ya. Coba renungkan, pernah nggak? Kadang-kadang kita punya ide yang nyeleneh gitu ya, ide yang nggak masuk akal, yang bertentangan dengan firman Tuhan, tapi kita ngotot ya, kita mesti lakukan hal itu ya. Dan setelah kita usaha sekian lama nggak berhasil, baru nyerah gitu. Dan Elisa bilang, kan udah aku katakan jangan pergi ya. Kita bisa belajar banyak dari cerita Elia dan Elisa ini. Kalau kita hitung di Alkitab ya, memang setelah didaftarkan, mujizat yang dilakukan oleh Elisa itu double ya, 2 kali daripada yang dilakukan oleh Elia. Itu sebabnya dikatakan dia memiliki urapan ganda ya, memiliki double portion anointing. Tapi memang masing-masing ini dipakai dengan cara Tuhan yang berbeda. Elia, kita melihat dia pernah mengalami depresi, sampai dia bilang, udahlah mati aja lah ya. Padahal dia baru saja mengalahkan nabi-nabi Baal, buat demonstrasi luar biasa. Tapi dia pernah mengalami masa-masa yang sangat menekan ya, depresi. Sampai dia, Tuhan mengutus malaikatnya, kasih makanan ya, minuman untuk dia makan, lalu dia jalan ya. Kemudian dia ketemu dengan Tuhan, lalu dia disuruh menyiapkan penggantinya Elisa dan beberapa tugas yang lain. Nah, Elisa kita nggak lihat hal seperti itu ya, tapi dia meninggalnya itu karena sakit. Elia meninggalnya bukan meninggal, dia tidak mengalami kematian, dia diangkat hidup-hidup ya. Elisa sakit kemudian meninggal, tapi waktu dia sudah meninggal, sudah dikuburkan, tulang-tulangnya itu ya bisa membangkitkan mayat yang tersentuh kepada tulang-tulang tersebut ya. Jadi membangkitkan orang mati. Jadi sudah mati pun masih buat mujizat ya. Itu Nabi Elisa. Banyak hal yang bisa kita pelajari di sini. Tapi yang saya mau sampaikan dari kisah mau terangkatnya Elia ini adalah bagaimana Elisa tetap ikuti tuntunan Tuhan lewat Elia. Dia nggak mau lepas dari Elia karena dia ingin double portion itu ya. Ketika mereka dari Gilgal ya melepaskan kedagingan ya, perlu usaha ya, perlu bergerak ya, jangan malas. Kemudian baca firman, rumah roti itu Bethel, lalu menemukan keharuman dari persekutuan dengan Tuhan ya, Jericho, House of Fragrance. Lalu yang berikutnya adalah sampai pada kematian, artinya itu
mati terhadap kedagingan ya. Jadi mengikut Tuhan, pokoknya aku mau ikut terus, dan akhirnya double portion itu dialami oleh Nabi Elisa. Mari belajar ikut Tuhan, ya, jangan hanya seperti nabi-nabi yang di Jericho, yang ada di Bethel, yang cuma lihat dari jauh saja apa kata orang dan tidak gali sendiri firman Tuhan dan menikmati keharumannya ya, house of fragrance itu. Dan kita akan menikmati apa yang Tuhan janjikan buat kita. Amin.